Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Please, Love Me Honey, episode 3. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Setelah mendengar semua perkataan Aldi yang begitu sangat menyakitkan, membuat Bunga bagaikan ditimpa bebatuan besar dari atas secara berturut-turut. Betapa hancurnya hatinya dihukum karena kesalahan yang tidak ia perbuat sama sekali. Apalagi yang mengatakan kata-kata yang menyakitkan itu dari pria yang sangat ia cintai, selama bertahun-tahun. Kemana cinta indah yang ia berikan untuknya selama ini? Kenapa semuanya berubah dalam satu malam? Apakah cinta yang terjalin selama ini hanyalah semu? Aldi, jangan seperti ini. Aku mohon padamu. Ini bukan kesalahanku, mereka yang bersalah sudah menghancurkan pernikahan kita. Aku mohon jangan lakukan ini padaku, lirih Bunga berlutut memohon belas kasih Aldi untuk dirinya. Memohon dan berharap ada secercah harapan cinta Aldi yang masih tersisa untuknya, meski ia harus menjatuhkan harga dirinya di hadapan orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Aku tidak bisa, Bunga. Kau harus merelakanku bersama dengan wanita lain. Aku merasa jijik saat berada di dekatmu, apalagi harus menikahimu. Aku tidak bisa menerima bekas orang lain. Bagiku kau hanyalah barang bekas yang layak untuk dibuang. Cercah Aldi menatap sinis ke arah Bunga yang berlutut memohon padanya. Tapi aku hanyalah korban. Aku juga tidak mau terjadi seperti ini. Aku mohon Aldi, jangan putuskan hubungan kita atas kesalahan yang tidak aku perbuat sama sekali. Kau tahu sendiri kalau ini hanyalah kecelakaan. Kenapa kau bersikap tidak adil padaku? Apa kau tidak mencintaiku lagi? Lirih Bunga yang terus memohon pada Aldi. Sampai-sampai ia nekat bersujud mencium kaki Aldi, agar menikahinya, seperti impian yang selama ini mereka bicarakan di saat memadu kasih berdua penuh cinta dengan perasaan bahagia. Dasar wanita gila, menyingkirlah dari hadapanku. Ketus Aldi menjauhkan kakinya dari Bunga. Hei, pergilah dari rumah ini sekarang juga. Kami tidak sudi memiliki minantu yang telah ternoda sepertimu. Kau hanya akan menjadi aib dalam keluarga kami, teriak Mama Aldi sembari menyeret tubuh Bunga keluar secara paksa. Aldi, aku mohon, jangan lakukan aku seperti ini, lirih Bunga saat dipaksa keluar dari rumahnya dengan tidak hormat. Pergilah sejauh mungkin. Jangan pernah tunjukkan dirimu di rumah ini lagi. Dasar wanita kotor. Tidak akan ada pria yang sudi mempersuntingmu dalam keadaan yang sudah tidak suci lagi. Jangan dekati anakku ataupun menghubunginya lagi. Secepatnya aku akan menikahkan anakku dengan gadis pilihan kami, yang pastinya dari keluarga terhormat. Cercah Mama Aldi dengan angkuh, merendahkannya tanpa belas kasih, lalu menutup pintu rumahnya dengan kasar. Aldi, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Lirih Bunga yang terduduk lemas di halaman rumah Aldi dengan air mata yang terus berderai membasahi pipi. Hancur sudah harapannya, hilang sudah impiannya selama ini. Kenapa semuanya terjadi di saat menjelang hari pernikahannya yang hanya tinggal menghitung hari? Kenapa hidup tidak adil untuknya? Jika sudah begini, pada siapa lagi ia mengadukan rasa sakit yang dirasakan? Ia tidak punya pilihan lagi setelah mendengar semua perkataan Aldi yang dengan tidak berperasaannya membatalkan pernikahan mereka begitu saja. Langkah terlatih terpaksa harus membawanya pergi berjalan pulang menujunya rumahnya, membawa luka dan kecewa menggores hati. Orang kampung yang melihat kondisinya begitu sangat berantakan seperti orang gila, hanya diam mematung memandangnya. Dan terlebih lagi beberapa dari mereka menyaksikannya yang diusir secara kasar dari rumah Aldi. Di saat masalah menerpa kehidupan, jangan berharap semua orang akan peduli dan bersimpati dengannya. Dari jutaan orang yang tahu,
Hanya segelintir orang yang benar-benar tulus mau membantu dan ikut bersedih dengan kejadian yang telah menimpanya. Dan tidak sedikit pula merasa bahagia di atas penderitaannya saat ini. Makanya Bunga, mimpi itu jangan ketinggian. Sok-sokan mau menikahi keluarga kaya raya seperti Aldi, ucap salah satu gadis di kampungnya yang merasa iri dengannya, karena selalu jadi idaman para lelaki di kampungnya. Kau yang sabar ya, Bunga. Semua ini hanya cobaan. Pasti ada hikmah di balik semua ini, ucap salah satu temannya yang peduli dengan keadaannya yang begitu sangat menyedihkan. Bagai angin lalu berhembus begitu saja, dia tidak menghiraukan perkataan mereka sama sekali. Karena kata-kata kasar yang terucap dari mulut mereka, tidak sebanding dengan hinaan yang dilontarkan Aldi dan berserta keluarganya terhadapnya. Ia terus berjalan memandang lurus ke depan bagai mayat hidup. Saat kakinya menginjak depan teras rumahnya, betapa terkejutnya kedua orang tuanya melihat anak perempuan mereka menangis tanpa henti, namun tidak bicara sepatah kata pun. Astaga, Bunga, kenapa kau sangat berantakan seperti ini, Nak? Bukannya menjawab pertanyaan yang dilontarkan untuknya, Bunga terus berjalan masuk langsung ke dalam kamarnya. Mungkin menyendiri lebih baik baginya, daripada harus menjelaskan semua yang telah terjadi dengan orang tuanya. Orang tua mana yang sanggup melihat kehancuran dalam hidup anaknya? Tentu saja tidak ada yang sanggup. Betapa hancurnya hati orang tuanya Bunga, melihat kondisinya yang memprihatinkan. Pak, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu khawatir Bunga akan bertindak nekat di dalam kamar nantinya, jika kita membiarkannya sendirian dengan kondisi yang tidak stabil seperti itu. Lirih ibu punya firasat yang tidak enak tentang Bunga. Biarkan dia sendiri dulu untuk menenangkan dirinya. Kejadian ini pasti membuatnya sangat terpukul. Kita harus percaya padanya, kalau dia tidak akan berbuat hal yang aneh-aneh, ucap bapak mencoba mencairkan ketegangan istrinya. Meskipun ia sendiri juga terpukul dengan musibah yang sudah menimpa anak semata wayangnya. Di dalam kamar, Bunga melamun mencoba mencerna semua peristiwa pahit yang menggores hatinya. Hanya air mata yang jadi satu-satunya teman setia menemaninya dalam kesedihan. Apa salahku, sehingga aku dihakimi tidak adil seperti ini? Apakah ternoda membuat diriku pantas untuk dihina oleh semua orang? Padahal aku juga tidak mau semua ini terjadi padaku. Jika aku bisa memilih, aku juga tidak mau seperti ini. Kenapa kalian menghukumku atas kesalahan yang tidak aku perbuat? Apa setelah ternoda, maka dengan bebas menghinaku sesuka hati kalian, tanpa kalian tahu betapa sakitnya hatiku? Lirih Bunga meratapi nasib yang kini harus dijalani. Di saat pikiran sedang kalut, maka pikiran terus mengingat segala kesedihan yang terjadi. Kemudian, tiba-tiba matanya tertuju dengan sebuah pisau yang terletak di atas mejanya, saat sang bidan pengantin lupa membawa barang yang tertinggal. Bunga terus menatap ke arah pisau itu dengan pandangan mata yang kosong. Perlahan, sedikit demi sedikit ia berjalan mendekat ke arah meja, lalu mengambil pisau tersebut. Duduk di pinggiran tempat tidurnya, dan terus memandangi pisau di tangannya tanpa berkedip. Pikirannya menerawang mengingat semua kejadian pada saat malam itu. Masih terngiang dengan jelas di telinganya, suara pria yang tidak bertanggung jawab telah menghancurkan pernikahan yang ada di depan mata jadi batal karena ulah mereka. Kemarahan dan kebencian mengingat wajah mereka, membuatnya tanpa pikir panjang lagi, ingin secepatnya mengakhiri hidupnya agar tidak ada lagi kesedihan dan hinaan yang ia terima. Lalu tangannya langsung menggores pergelangan tangan sebelah kirinya sembari menangis menahan sakit yang menyesakkan dadanya. Setetes demi setetes, darah segar mulai mengalir mengikuti goresan pisau dari pergelangan tangannya. Sedikit demi sedikit darah itu jatuh mewarnai lantai kamarnya. Ubin yang berwarna putih berubah menjadi merah. Pandangannya mulai gelap saat darahnya terus mengalir sangat deras seperti air yang mengalir, sampai akhirnya, tubuhnya terbujur lemas di atas tempat tidur tidak sadarkan diri.
Orang tuanya yang merasa gelisah dan khawatir dengan kondisi Bunga, mencoba mengetuk pintu kamarnya berulang kali, berniat mengajaknya bicara dari hati ke hati, agar berlapang dada, menerima semua yang sudah terjadi. Namun, tidak ada sahutan dari dalam sama sekali. Terdengar hening dan tidak ada terdengar suara dari dalam kamar. Kekhawatiran semakin tinggi mulai menghantui perasaan ibunya. Sampai pada akhirnya, terpaksa ia harus keluar rumah, menuju jendela kamar Bunga, dan meminta bapak untuk mencungkilnya dari luar, untuk memastikan jika apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Ketika bapak dan ibunya berhasil masuk melalui jendela kamarnya, sontak mata mereka membulat melihat Bunga sudah terbujur lemas di tempat tidurnya, dengan darah yang terus mengalir keluar dari pergelangan tangannya. "Bunga, mengapa kau mengambil jalan pintas seperti ini, Nak?" teriak ibu histeris, berlari ke arah Bunga sembari mengambil sapu tangan di dalam lemarinya, lalu mengikat pergelangan tangannya, agar darahnya tidak terlalu deras mengalir keluar. Bapak yang terburu-buru meminta pertolongan kepada para tetangga, untuk membantunya membawa Bunga ke rumah sakit. Semua warga berkeluaran dari rumah, mereka terkejut mendengar teriakan Bapak Bunga menjerit minta pertolongan. Para warga pun berlarian sibuk memberikan tumpangan mobil mereka, untuk membawa Bunga secepatnya dibawa ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Bunga langsung disambut oleh beberapa perawat dengan ranjang dorong untuk meletakkan tubuh Bunga yang lemas di atasnya. Ia langsung dibawa ke ruang ICU untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya. Untungnya, nyawanya masih bisa terselamatkan, dan terpaksa harus dirawat inap di rumah sakit untuk beberapa hari. Kini tubuhnya terbaring lemah tidak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Wajah yang selalu tersenyum bahagia tanpa beban, terlihat pucat dengan mata terpejam, setelah mendapatkan pertolongan dari sang dokter. "Bunga, bangunlah, Nak. Kamu tidak boleh pergi secepat ini." Lirih ibu yang sedari tadi menangis meratapi kondisi anaknya saat ini. Matanya sembab terus menciumi tangannya tanpa henti. Air mata yang masih basah saat mengetahui anaknya sudah dilecehkan oleh pria asing belum kering, ditambah lagi harus melihat anaknya hampir meregang nyawa, karena musibah yang datang silih berganti. Setelah semalaman tidak sadarkan diri, perlahan Bunga membuka matanya. Melihat sekeliling ruangan berwarna putih, tentu tempat yang begitu asing baginya. Dan kemudian, ia melihat ibunya tertidur di pinggiran ranjangnya dengan kepala tertunduk di atas tangannya yang terlipat, sembari menggenggam erat tangannya. "Bu, kenapa Bunga ada di sini?" tanyanya dengan suara parau. Mendengar suara yang tentu sudah tidak asing lagi di pendengarannya, ibu langsung tersentak dari tidurnya, lalu menoleh ke arah Bunga. Hatinya merasa bahagia. Ia langsung mendekatkan bangkunya agar lebih dekat dengannya. "Bunga, kamu sudah sadar, Nak? Apa kamu membutuhkan sesuatu?" tanya ibu menatap lekat wajah Bunga. "Kenapa ibu membawa aku ke rumah sakit? Kenapa tidak biarkan aku mati saja? Apa ibu sengaja melihatku dalam kesedihan setiap waktu, dan mati secara perlahan-lahan? Kenapa ibu melakukan ini padaku? Jawab, Bu. Tidak ada lagi gunanya aku hidup di dunia ini," teriak Bunga histeris menangis sejadi-jadinya, memukul kepalanya, dan mencabut selang infus di tangannya, lalu ia buang ke sembarang tempat penuh dengan amarah. "Bunga, tenanglah, Nak. Kamu tidak sendiri, ada ibu di sini yang selalu ada untukmu. Ibu akan selalu menemanimu sampai kapanpun. Jangan lakukan hal yang bodoh lagi." Lirih ibu yang juga ikut menangis melihat keadaan Bunga. "Bunga," panggil bapak yang berdiri di hadapannya bersama seorang pria yang begitu sangat ia benci dalam hidupnya. Pria yang sudah menghancurkan hidup dan harapannya selama ini. "Kenapa dia ada di sini? Usir dia keluar dari sini, Pak. Dia pria bajingan. Karena dia aku mengalami kehancuran dalam hidupku. Mereka tidak pantas disebut manusia. Aku baru tahu kalau ada manusia berwujud iblis di bumi ini," teriak Bunga melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya ke arah Farhan. Iya,
Farhan yang menyaksikan dan tidak melakukan apa-apa, saat dirinya diperlakukan semena-mena oleh teman-temannya. Bunga, tenanglah. Dia bermaksud baik datang ke sini. Dia ingin bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi, ucap bapak memberi pengertian kepada Bunga, agar membuatnya tenang dan berhenti berteriak. Hah? Apa? Menikahiku? Untuk apa? Untuk apa dia menikahiku? Semuanya sudah terlambat. Pernikahanku sudah hancur karena ulah bejat dia dan teman-temannya. Bahkan untuk melihat wajahnya, aku tidak sudi, apalagi harus menikah dengannya. Pergi kau bajingan, bentak Bunga dengan amarah yang meledak menatap tajam ke arah Farhan. Bunga, jangan bicara seperti itu, nak. Pikirkan masa depanmu setelah semua kejadian ini. Bagaimana jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padamu? Apa kamu mengerti maksud perkataan ibu? Tanya ibu bicara dengan lembut, agar Bunga dapat memahami arti dari maksud ucapannya. Tidak, Bu. Semua itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan membiarkan rahimku diisi janin dari pria bejat seperti dia. Ketus Bunga menunjuk ke arah Farhan yang menatapnya dengan rasa bersalah penuh penyesalan. Bunga, dengarkan penjelasanku, ujar Farhan yang memberanikan diri untuk bicara, meski ia sendiri pun tak tahu apa yang harus dikatakan dengan semua yang telah terjadi. Diam kau. Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu. Bentak Bunga menatap Farhan dengan penuh kebencian. Iya, kau pantas memakiku dan marah padaku, atas apa yang telah terjadi padamu, lirih Farhan dengan tatapan sendu. Cuy, sekarang kau merasa sebagai korban, setelah apa yang kalian lakukan padaku. Kau bukan hanya merebut kehormatanku, tapi kau juga sudah menghancurkan hidupku. Coba kau bayangkan jika itu menimpa saudara perempuanmu. Apa kau bisa terima semudah itu? Jawab, teriak Bunga histeris seperti orang kerasukan. Bunga, aku ingin bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Aku ingin menikahimu. Maafkan aku, lirih Farhan. Ia tak tahu kenapa ia yang harus bertanggung jawab dengan semua yang telah terjadi. Kenapa harus dia yang menikahi Bunga? Lalu bagaimana dengan teman-temannya? Bukankah mereka yang sudah menghancurkan gadis malang yang ada di hadapannya sekarang? Sontak mata Bunga membulat dan semakin jijik, setelah mendengar yang diucapkan Farhan padanya. Apa? Menikah? Kau ingin menikah denganku? Apakah setelah kau menikahiku, semua masalah selesai begitu saja? Apakah seperti ini caranya orang-orang kota menyelesaikan masalah yang sudah mereka perbuat? Memangnya kau tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Aku tidak sudi melihat wajahmu, apalagi harus menikah dengan pria yang sudah menghancurkan hidupku. Ketus Bunga dengan dendam yang membara dalam hatinya. Bunga, kau harus menerima lamarannya, nak. Ini adalah aib untuk keluarga kita. Jika sampai orang kampung tahu cerita yang sebenarnya. Ibuk mohon padamu. Pinta ibuk yang berniat berlutut memohon di hadapan Bunga. Apa yang ibuk lakukan? Berdirilah. Jangan buat aku semakin terpojok dengan keadaan ini, lirih Bunga menangis melihat keputusasaan ibunya. Tidak, ibuk tidak akan bangkit sebelum kau menyetujui lamarannya. Lebih baik ibuk mati saja daripada menanggung aib yang bertubi-tubi, terlebih lagi harus mendengarkan cibiran orang kampung bergosip tentangmu, lirih ibuk menangis terseduh-seduh. Perih rasa hatinya melihat air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Apa yang dikatakan ibunya memang benar, bagaimana nantinya jika sampai orang kampung tahu dengan cerita yang sebenarnya, dan menyebabkan pernikahannya batal. Bisa dibayangkan hinaan yang terlontar dari mulut mereka nantinya. Dia saja yang sebagai korban tidak tahan dengan cibiran tetangga, apalagi dengan ibunya. Bunga tak punya pilihan lain lagi, ia tak tahu harus bagaimana sekarang. Matanya tertuju menoleh ke arah Farhan yang tertunduk lemah, tatapan sinis, amarah, dan dendam membara yang kini menguasai hatinya melihat sosok pria tanpa malu mengutamakan niatnya ingin menikahinya, setelah apa yang terjadi.
Dengan berat hati, terpaksa ia harus menerima lamaran Farhan yang ingin menikahinya. Tapi jauh dalam lubuk hatinya paling dalam, ia berniat ingin balas dendam atas peristiwa yang sudah menghancurkan segala impiannya. "Baiklah, aku terima lamaran kau, tapi dengan satu syarat," ketus bunga menghujamkan sorotan mata tajam ke arah Farhan. "Baiklah, aku akan mengikuti persyaratan yang kau ajukan," jawab Farhan yang juga merasa sedih, harus mengorbankan masa depannya atas kesalahan yang telah diperbuat teman-temannya. Mendengar jawaban Farhan, Bunga tersenyum sinis. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan setelah ini. Yang ia tahu, Farhan harus merasakan kesakitan yang ia rasakan selama ini. "Aku tidak bisa mengatakannya di depan orang tuaku. Aku akan katakan setelah kita menikah," ketus Bunga dengan dendam kesumat yang telah merasuki dirinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya. Oh iya, kalian udah tahu belum? Kalau aku update cerita terbaru yang berjudul Cerpen Romantis, Perempuan yang Dihinakan, jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.